Kenapa? Karena berlebihan dalam memuji itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kalian itu jangan menyanjung-nyanjung saya seperti sanjungan orang-orang Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam. Iyyakum wal ghulu. Kalian itu jangan sampai punya sifat berlebihan. Fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablahum. Sifat berlebihan, sanjungan yang berlebihan itulah yang menghancurkan umat-umat sebelumnya. Maksud dari oknum-oknum tokoh mengaku cucu Nabi Surya Rasul Habib itu sangat sekali mendoktrin mengajarkan kita seolah-olah kita itu untuk aktif kita gitu. Nah, kenapa ajaran seperti itu di Indonesia ini sangat laris, sangat mudah dipercaya oleh orang-orang awam ini? Nah, ini mereka dari pihak-pihak oknum yang memakai topeng agama atau mereka yang masyarakatnya yang mendengarkan. Ini coba mohon penjelasan. Ya, menurut saya itu dari kedua belah pihak ya. Dari masyarakatnya awam itu merupakan kesalahannya, karena Islam itu mengajarkan untuk berilmu, mengajarkan untuk tahu terhadap syariat Islam. Kemudian kayak doktrin seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa hanif, berjiwa lurus. Itu tidak mungkin akan melakukan doktrin-doktrin yang seperti itu. Yang melakukan doktrin-doktrin seperti itu adalah orang-orang yang hanya mencari manfaat di dunia saja, dengan mengabaikan tanggung jawabnya di akhirat nanti. Jadi permasalahan ini mendoktrin ya, untuk taklid buta ya. Masyarakat itu harus cerdas bahwasanya Islam itu adalah agama yang gamblang dalam segala sesuatu, sehingga tidak boleh punya keyakinan yang berlebihan yang tidak ada landasannya. Harus cerdas supaya tidak mudah untuk dimanfaatkan, ditakut-takuti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah istilahnya. Jadi Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah memberikan wanti-wanti ya, supaya kaum muslimin itu tidak berlebihan dalam mentokohkan siapapun. Bahkan Rasulullah sendiri itu sudah memberikan arahan, kalian itu jangan berlebihan dalam memuji aku. Kenapa? Karena berlebihan dalam memuji itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kalian itu jangan menyanjung-nyanjung saya seperti sanjungan orang-orang Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam. Iyyakum wal ghulu. Kalian itu jangan sampai punya sifat berlebihan. Fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablahum. Sifat berlebihan, sanjungan yang berlebihan itulah yang menghancurkan umat-umat sebelumnya. Maksudnya apa? Hancur dalam masalah akidah. Hancur dalam masalah
akidah. Kenapa? Orang-orang terdahulu itu terjerumus ke dalam kesyirikan, syirik akbar. Itu awalnya itu adalah berlebihan dalam apa ya istilahnya, gawok, fanatik, buta, itu berlebihan. Makanya kalau di dalam surat An-Nuh itu ada la tadharunna wadda wala su'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Nah, janganlah kalian tinggalkan Wad, Suwa. Ini sebenarnya nama-nama orang soleh. Ini murni orang-orang soleh yang benar-benar bertakwa kepada Allah, wali-wali Allah. Akan tapi apa? Akhirnya para wali ini jadi berhala-berhala. Awalnya apa yang menghantarkan? Ya sifat berlebihan tadi. Oh, ini orang-orang soleh, saya buatkan patung, saya buatkan gambar, saya taruh di dalam musola saya, karena saya kalau melihat ini saya beribadah kepada Allah itu jadi bersungguh-sungguh. Lah, generasi pertama masih aman, tapi berikutnya, bapak saya buat ini karena mungkin kalau dia butuh bantuan itu mungkin minta ke ini. Nah, syaitan itu membisiki seperti itu, membisiki ke anak mungkin lewat mimpi atau apa, anak, bahwasanya bapakmu biyen kalau lagi sulit ekonominya minta bantuan ke ini. Nah, inilah. Nah, ini kan istilahnya hulu, berlebihan. Cinta kepada orang-orang soleh secara berlebihan. Makanya syariat Islam itu mengajarkan yang sedang-sedang. Kita ke siapapun, apalagi ke ahli ilmu, orang yang kayaknya ahli ibadah, kita dianjurkan untuk menghormati, tapi sewajarnya. Begitu pula sebaliknya, Islam itu tidak mengajarkan untuk melecehkan apa, tidak ada. Jadi tengah-tengah. Ia mencintai orang-orang soleh sesuai dengan kadarnya, dan seperti itu. Adapun ya orang-orang yang mendoktrin cuman hanya untuk memanfaatkan mereka dari segi materi, ya hendaknya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cara ini adalah cara mencederai mereka sendiri. Kalau memang mereka itu orang mulia, ya tidak selayaknya dengan kemuliaannya itu dijadikan landasan untuk mencari materi. Ini namanya memakan harta orang dengan cara yang batil. Islam itu memberikan peluang, mempersilahkan untuk bekerja dengan cara apapun, yang penting itu halal. Jadi ya masyarakat itu harus banyak belajar, banyak mengaji, bahwasanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah obat dalam semua permasalahan. Jangan sampai kita ini mudah dibodoh-bodohi, dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya mungkin ya ingin dapat uang dengan mudah, tapi ogah untuk kerja. Ya. Ya, jadi ya intinya harus mengaji, harus benar-benar mempelajari bahwasanya Islam itu sudah mengatur semuanya. Tidak boleh fanatik buta. Yang wajib fanatik butakan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu adalah orang yang maksum, yang terjaga dari semua keluputan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Adapun yang lainnya itu tidak maksum. Makanya Imam Malik itu mengatakan kullu qaulin yu'khadhu wa yurad. Setiap ucapan siapapun orangnya itu bisa diterima, bisa ditolak. Illa qaula sahibi hadzal qabri, kecuali ucapannya manusia yang dikubur ini. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
siapapun, kiai atau siapapun itu tidak bisa dijadikan rujukan, tidak bisa dijadikan timbangan bahwasanya kebenaran kiai fulan. Oh tidak. Bisa jadi dia benar, tapi bisa jadi di suatu saat dia salah. Itu adalah manusia. Jadi tidak boleh fanatik ke kiai siapapun, dan insya Allah kiai pun tidak mengajarkan untuk selalu taat terhadap dirinya. Insya Allah tidak ada yang seperti itu.